أعوذ بالله من الشيطان. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله
wa ala ashabihi wa ala junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala man lahu sa'atan wa lam yudhi fala yuqribanna musallana. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika ma'asyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrah, iradah serta limpahan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bersama-sama kita hadir di tempat yang paling mulia ini. Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat-tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Kita bertemu di tempat yang terbaik dan kita juga bertemu di hari yang terbaik, di hari yang ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Allah bersumpah tentang kebaikan 10 hari ini dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashri, demi waktu fajar dan demi waktu malam-malam yang 10. Dan di antara tafsiran para ulama yang dimaksud diantaranya adalah hari yang ke-10 ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanggal 10 ini menjadi satu di antara hari-hari yang terbaik? Karena disinilah Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita. Di pagi hari ini seluruh umat Islam walaupun dalam suasana yang memprihatinkan, di mana virus COVID-19 belum berlalu, tapi tidak menyurutkan langkah kita untuk bersama-sama membesarkan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama hadir di majlis ini dalam rangka menunaikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada pagi hari ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dua sosok nabi yang senantiasa kita sebut dalam setiap kita bersolawat kepadanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada hari ini kita diingatkan akan satu masa detik-detik yang sangat menegangkan, detik-detik yang mengharu biru dari sosok perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama keluarganya dalam mengemban risalah dakwahnya. Hari ini hari Jumat mengingatkan kepada kita akan masa-masa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu ketika sedang wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang kesempurnaan Islam dengan turunnya ayat surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Disinilah Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat akan kesempurnaan Islam ini. Islam sudah mewujud dalam bentuknya yang sangat sempurna. Islam sebagai sebuah konsep ekonomi, Islam sebagai sebuah sistem pendidikan, Islam sebagai manhajul hayah telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan turunnya surat Al-Maidah ayat yang ketiga itu. Masyarul muslimin rahimakumullah, ketika Rasulullah menyampaikan surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Hari ini telah aku sempurnakan, kata Allah, Islam sebagai agama kalian, dan aku telah ridhoi Islam ini sebagai agama kalian. Disitulah
ada seorang sahabat yang menangis, meneteskan air mata. Seorang sahabat yang selama ini gigih dan tegar dalam membela Islam pada waktu itu, tiba-tiba harus meneteskan air mata. Dialah seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Para sahabat pun kaget, dan Rasul pun kaget. Ma yubkika ya Umar? Rasul bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Umar? Di saat orang berbahagia, di saat orang yang bersuka cita karena sedang menunaikan wukuf Arafah pada waktu ibadah haji. Ibadah haji pertama dan sekaligus haji terakhirnya Rasulullah pada tahun ke-10 Hijriah. Umar pun berkata, Rasulullah SAW tidak ada yang sampai kepada sebuah kesempurnaan, melainkan akan segera berkurang. Masyarul muslimin rahimakumullah. Disinilah Umar menangkap sebuah perasaan ketika ayat Al-Quran turun surat Al-Ma'idah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan Islam sebagai agama kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka Umar pada waktu itu menangkap, berarti detik-detik perpisahan antara Rasulullah dan para sahabat akan segera tiba. Kan ketika Islam sudah sempurna, berarti misi tugas dakwah Rasulullah sudah selesai. Dan ketika tugas dakwah sudah selesai, berarti perpisahan pun akan segera tiba. Dan ternyata benar, 80 hari setelah ayat ini turun, Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah kemudian, kenapa Umar bin Khattab menangis pada waktu itu? Karena Umar bin Khattab begitu kagum, begitu memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru di saat beliau menerima wahyunya yang pertama kali ketika usia 40 tahun hingga sampai kepada haji wada tahun ke-10 Hijriah pada waktu itu, 23 tahun itulah, 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, Rasulullah sudah menghabiskan waktunya, menghabiskan umurnya dengan perjuangan yang berdarah-darah dan air mata. Masyarul muslimin rahimakumullah. Marilah kita sejenak pada hari ini untuk mengenang dua sosok Nabi ini. Bagaimana perjuangan, pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima sebuah wahyu yang ini merupakan sebuah lonceng dakwah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Qum, bangunlah, fa'anzir, berikanlah peringatan kepada masyarakat Arab, kepada dunia, wa rabbaka fakabbir, dan besarkanlah Tuhan. Ketika turun ayat ini, Rasulullah berkata kepada Khadijah alaihissalam, ya Khadijah, laqad fata waktu naum. Wahai Khadijah, sudah habislah waktu kita untuk tidur-tidur, sudah habislah waktu kita untuk berleha-leha, sudah terbentang di hadapan dakwah Rasulullah perjuangan yang akan menguras darah dan air mata. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong. 13 tahun berdakwah di kota Mekah. Masih ingat dalam benak kita bagaimana Bilal bin Rabah harus dililit di kota Mekah, bagaimana Sumayyah harus ditembus perutnya oleh tombak musyrikin Quraisy pada waktu itu, bagaimana keluarga Ammar bin Yasir harus dikubur hidup-hidup. Hanya satu kata yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabran ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Inna mau'idatakal jannah, janjimu adalah surga. 13 tahun berdakwah di kota Mekah, tidak ada perlawanan sedikit pun. Allah hanya memerintahkan untuk bersabar, bersabar, bersabar. Hingga kemudian tahun ke-14 dari kenabian, Rasulullah diizinkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Berangkatlah berduyun-duyun dari kota Mekah ke Madinah, meninggalkan suatu tempat di mana mereka dilahirkan, menuju sebuah tempat yang tidak pernah tahu seperti apa nasibnya yang akan diterima di kota Madinah. Masyarul muslimin rahimakumullah. 1 tahun tiba di kota Madinah, bukan berhenti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang, bukan berhenti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, tapi justru
disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah ayat untuk Rasulullah SAW untuk berperang, membela dan mempertahankan kehormatan dinul Islam wal muslimin. Turunlah ayat udzina lilladzina yuqataluna, telah diizinkan bagi orang-orang beriman untuk berperang, bi annahum zulimu, karena mereka dizalimi. Tahun kedua Hijriah meledaklah perang Badar. Perang Badar harus ditebus dengan syahidnya 14 para syuhada. 1 tahun berikutnya Rasulullah SAW harus menghadapi perang yang lebih besar lagi, perang Uhud. Pada tahun ini Rasulullah SAW harus sedih karena ditinggalkan oleh 70 para syuhada, bahkan ditinggalkan oleh pamannya sendiri Hamzah bin Abi Thalib pada waktu itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perang Uhud belum berhenti. Tidak lama kemudian meledaklah perang Ahzab, sebuah perang yang sangat dahsyat sekali digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Sebuah perlawanan yang tidak seimbang. Jumlah Rasulullah bersama para sahabat harus berperang melewati dan melawan jumlah kaum musyrikin Quraisy yang 3 kali lipat lebih banyak lagi. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perang Ahzab. Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa balagatil qulubal hanajira wa tadunnuna billahi dhununa hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Masyiral muslimin rahimakumullah, Allah menggambarkan bagaimana dahsyatnya perjuangan Rasulullah SAW ketika datang kepada kalian dari atas kalian, dari bawah kalian, hingga sampai kemudian kalian sesak napas naik ke dada. Dan pada waktu itu sampai kalian wahai orang-orang beriman menyangka kepada Allah dengan purba sangka yang salah. Wa zulzilu zilzalan syadida, dan kalian pada waktu digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Masyiral muslimin rahimakumullah, jihad, perang demi perang yang sudah dilalui oleh Rasulullah dan para sahabat dalam rangka mempertahankan, membela kehormatan umat Islam sudah dilaluinya, hingga sampai Rasulullah melaksanakan ibadah haji wada, ibadah haji pertama pada tahun ke-10 Hijriah. Sejarah telah mencatat bahwa telah dilalui oleh Rasulullah SAW sebanyak 68 kali perang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 3 perang besar dan selebihnya adalah ekspedisi militer. Justru di saat usia yang sudah tua renta, di saat usia 40 tahun sampai 63 tahun, itulah waktu yang dihabiskan oleh Rasulullah SAW hingga sampai mampu menunaikan ibadah haji wada pertama dan terakhir. Maka Umar bin Khattab meneteskan air mata. Kalau seandainya Mus'ab bin Umair yang gugur sebagai syuhada di perang Uhud, kalau seandainya Hamzah bin Abi Thalib hadir di saat menunaikan ibadah haji wada'nya Rasulullah, sepertinya mereka akan menangis. Kenapa? Karena begitu haru, karena begitu haru biru ketika menyaksikan perjuangan yang sangat berat. Tidak ada sebuah kemenangan tanpa perjuangan, dan tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjuangan, pengorbanan yang dilalui oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW dalam mengemban risalah Islam selama 23 tahun, sesungguhnya berasal dari perjuangan, pengorbanan, tetesan air matanya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Di saat kita sekarang akan menunaikan ibadah kurban, di saat kita sedang menunaikan ibadah haji, sesungguhnya kita juga mengenang perjuangan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebuah keluarga yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memilih Adam, memilih Nuh, dan memilih keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu-satunya nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Bukan hanya sosok nabinya saja, tapi keluarganya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 33. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Adam, Allah hanya menyatakan innallaha astafa Adam, Allah telah memilih Adam. Ketika Allah menyebut Nuh, hanya menyebut kata-kata Nuh, innallaha astafa Nuh. Tapi kenapa ketika memilih Nabi Ibrahim, Allah menambahkan kalimat ala Ibrahim. Ala Ibrahim artinya keluarga Nabi Ibrahim. Ada sebuah pesan, hikmah di balik kata-kata ini, seolah-olah Allah ingin mengajarkan, mengingatkan kepada kita, kalau kita ingin melihat sosok seorang nabi yang sukses mendidik anaknya,
mendidik istrinya, mendidik keluarganya. Jangan lihat Nabi Adam, jangan lihat Nuh, mereka bukan tidak hebat. Adam adalah nabi pertama, Nuh adalah rasul pertama. Tapi ketika mendidik keluarganya, membangun keluarganya, gagal. Adam telah gagal mendidik anaknya Qabil dan Habil. Kisah pembunuhan dalam sejarah umat manusia terjadi pada kisah Qabil dan Habil. Nuh telah gagal ketika mendidik anaknya yang bernama Kan'an. Tapi ketika kalian ingin melihat sebuah keluarga yang sukses, lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya Hajar alaihissalam, anaknya Ismail alaihissalam. Kesolehan, kesuksesan Nabi Ibrahim dalam mendidik anaknya hingga sampai melahirkan seorang anak yang saleh nampak dalam sebuah ayat tentang kisah pelaksanaan ibadah kurban. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur maza tara. Ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan seorang anaknya yang sudah ditinggalkan puluhan tahun lamanya, ketika ditempatkan di sebuah inni askantu biwadin di ghairi zar'in inda baitikal muharram, aku tempatkan anakku, istriku di sebuah lembah yang tidak berpenghuni. Maka pada waktu itu tibalah saatnya, di saat Nabi Ismail sudah mulai menginjak usia remaja. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail mulai menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Aku bermimpi, dalam mimpiku itu Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelih dengan tangan ayah sendiri. Fanzur maza tara. Coba lihat apa menurut pendapatmu. Kesolehan seorang anak Ismail menetes dari kesolehan seorang ayahnya Ibrahim dan Siti Hajar. Ismail pun berkata, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, seandainya itu memang perintah dari Allah, seandainya itu merupakan instruksi dari Allah, wahyu dari Allah, jangan ragu, jangan bimbang, laksanakan. Insya Allah, Allah akan menjadikanku orang-orang yang sabar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Masyiral muslimin rahimakumullah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa qala wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Di saat Nabi Ibrahim sudah menempelkan pisaunya di pelipis anak, pada waktu itu Allah berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, engkau sudah membenarkan janji. Inna kadzalika najzil muhsinin, demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Wa fadainahu bidzibhin adzim, maka gantilah anakmu dengan sembelihan domba yang gemuk. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada yang bisa memahami perasaan bagaimana sang ayah harus menyembelih anaknya sendiri. Tidak ada yang bisa memahami bagaimana seorang ibu Hajar alaihissalam harus merelakan anaknya sendiri yang sudah dirawat puluhan tahun untuk disembelih oleh ayahnya sendiri, kecuali keimanan, kecuali pengorbanan. Maka nilai-nilai pengorbanan, perjuangan inilah sesungguhnya pesan dari pelaksanaan ibadah kurban yang insya Allah sebentar lagi akan kita tunaikan. Masyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dari rangkaian pelaksanaan ibadah Idul Adha ini kita mampu bisa menangkap hikmah pelajaran dari kisah perjuangan Nabiullah Ibrahim alaihissalam serta Nabi Muhammad SAW, hingga sampai kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya tidak akan sempurna keimanan seseorang kecuali ketika seseorang sudah memiliki totalitas untuk siap pasrah untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.